Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Beni Anggara. Selamat datang di Alkisah. Sebelumnya gua ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa di video kali ini gua akan sedikit menceritakan kisah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Sebelumnya gue turut berduka cita untuk para korban Aremania dan Aremanita. Semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Tragedi Stadion Kanjuruhan, kisah pilu di pintu 13 dan 14. Seperti kuburan massal, banyak anak kecil, banyak perempuan meninggal. Di telinga Dadang Indarto, 40 tahun, warga Kelurahan Tembalang, Kota Malang, Jawa Timur. Suara minta tolong selalu terngiang. Suara itu berasal dari para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Salah satu insiden stadion paling mematikan di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Setidaknya 125 orang meninggal, lebih 320 lainnya luka-luka. Terdengar jeritan, "Tolong, tolong." Pandangan mata saya seolah-olah korban di depan mata. Baru semalam bisa tidur, kata Dadang kepada wartawan di Malang. Pria yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) pemerintah Kota Batu ini menuturkan kisah horor dimulai 3 menit usai peluit panjang wasit. Tanda pertandingan usai. Ia bergegas keluar tribun, keluar melalui pintu 13. Pintu ditutup, saya balik ke tribun, katanya. Tiba-tiba terdengar tembakan gas air mata. Tembakan gas air mata kedua diarahkan polisi ke tribun penonton, sedangkan tembakan ketiga mengenai tribun tempat Dadang berdiri. Saya tengkurap, menutupi wajah dengan kaos. Baru pertama kali rasakan gas air mata yang sangat menyengat. Napas mulai sesak dan kulit terasa perih. Lantas ia melompat pagar tribun menuju pintu 14. Ternyata ia menemukan banyak penonton bergeletakan. Temannya, Dona, turut tergeletak. Dia sudah tak bernyawa. Kepala bocor, dia meninggal. Saya gendong ke tempat yang aman. Lantas ia mencari bantuan polisi, namun tak ada satupun aparat yang membantu korban. Kemudian ia berusaha menolong sejumlah penonton yang tergeletak. Para korban dibawa ke ruangan di dalam dekat tribun VIP. Ternyata di dalam puluhan jasad supporter berjejer dekat musola.
Saat sedang menolong korban, ia menerima telepon dari kakaknya. Ia mendapat kabar bahwa keponakannya bernama Pera Puspita Ayu, 20 tahun, meninggal. Dadang tak menyangka saat membantu orang lain ternyata keponakannya tengah berjuang melawan maut. Pera berdesakan di antara penonton di Stadion Kanjuruhan, meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Wajah almarhumah Pera terlihat menghitam, diduga akibat terpapar gas air mata. Kesedihan tak bisa disembunyikan dari wajah Dadang. Ia terpukul karena keponakannya meninggal saat menonton sepak bola. Keluarga Pera mengembalikan santunan 5 juta dari manajemen Arema FC. Mereka berpendapat uang santunan tidak bisa menebus nyawa Pera. Dadang meminta agar kerusuhan diusut tuntas dan pelaku yang memerintahkan penembakan gas air mata dihukum berat. Semua pintu keluar ditutup, kecuali pintu 14. Kisah yang sama disampaikan Eko Priyanto, 39 tahun, warga Dau, Kabupaten Malang. Ia menangis saat mulai menceritakan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan sambil terisak. Ia mengisahkan puluhan penonton bergelimpangan di pintu 13. Pintu 13 seperti kuburan massal, banyak anak kecil, korban kebanyakan perempuan. Saya tak kuat. Belakangan terungkap bahwa puluhan anak kehilangan nyawa di stadion tersebut. Pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengungkap sedikitnya 32 anak kehilangan nyawa dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Dari 125 orang yang tewas dalam kecelakaan itu, 32 di antara mereka adalah anak-anak. Yang termuda adalah balita berusia 3 atau 4 tahun. Saat pertandingan berlangsung, Eko Priyanto mengaku memilih berada di luar stadion. Meski ia memiliki tiket masuk, dia memilih bersama salah seorang temannya duduk di pelataran luar stadion. Banyak aparat berjaga, sebagian duduk minum kopi di warung di luar stadion. Beberapa saat setelah peluit tanda akhir pertandingan, ia mendengarkan suara tembakan sebanyak 5 kali di pintu 10. Ia mendengar suara jeritan dan gedoran pintu. Ia bergegas menuju pintu 10. Di sana para penonton terlihat membuka paksa pintu dan dia menemukan puluhan orang lemas dan pingsan. Saya berusaha menolong, membopong korban. Ternyata jumlah korban semakin banyak. Eko tiba-tiba teringat banyak saudara dan tetangganya yang menonton di pintu 13. Di pintu 13, sebagian penonton berusaha menjebol angin-angin alias ventilasi pada tembok di samping pintu. Mereka berusaha keluar dan berdesak-desakan. Ia berusaha membuka pintu yang terbuat dari besi, namun gagal. Eko berlari menemui aparat kepolisian dan TNI yang berjaga untuk meminta bantuan membuka pintu. Dia juga meminta bantuan petugas medis, namun upayanya itu sia-sia. Tidak dibantu, saya malah nyaris dipukul aparat, ujarnya. Ia lantas masuk lewat pintu utama dan meminta bantuan petugas dan panitia untuk membantu evakuasi di pintu 13. Akhirnya ia bisa membantu evakuasi korban dari dalam. Sejumlah penonton yang tergeletak diangkat ke dalam ruangan. Semua pintu keluar tertutup kecuali pintu 14, katanya. Ia menanyakan mengapa pintu keluar ditutup, padahal setiap pertandingan 15 menit sebelum pertandingan selesai pintu keluar dibuka. Mengenai pintu keluar yang ditutup, juru bicara Arema FC, Sudarmaji, enggan berkomentar panjang. Ia menyerahkan semua kepada penyelidikan dan investigasi yang dilakukan polisi. Soal pintu ditutup atau dibuka, kami serahkan kepada tim investigasi, kata Sudarmaji. Ia juga membantah jumlah penonton yang melebihi kuota atau kapasitas stadion.
Alasannya, tiket yang diedarkan sesuai kapasitas penonton. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap tiket yang dijual 42.000, sementara kapasitas stadion adalah 38.000. Presiden klub Arema FC, Gilang Widya Permana, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut. Ia mengaku tidak menyangka akan terjadi insiden kerusuhan yang menyebabkan 125 meninggal. Shock, sedih dan menyesalkan kejadian ini. Banyak korban, saya siap bertanggung jawab. Kami berikan santunan meski tidak bisa mengembalikan nyawa, katanya. Gilang menyampaikan siap menerima sanksi Komisi Disiplin PSSI yang menjatuhkan sanksi larangan bermain selama semusim. Manajemen Arema juga mengatakan akan kooperatif dengan investigasi tim pencari fakta independen yang mengusut tuntas insiden ini. Jadi itulah kisah dari Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Buat kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini bukan apa-apa. Dan satu lagi yang paling penting dari gua, semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.